ada Dandi? Kembali tolak absen. Hadir, Bu. Hadir. Tolong dipimpin untuk berdoa dulu ya Dandi. Ya, Bu. Anggi pimpin, Anggi. Anggi. Mekadenge. Anggi. Anggi aja, Bu. Anggi aja ya udah. Sok. Ayo, mau Anggi, mau Dandi? Ayo Anggi, tolong dipimpin berdoa dulu. Sebelum melakukan pelajaran Zoom, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sebelum mulai, biar semangat sambil nunggu yang lain juga, kita ice breaking dulu sebentar ya. Semua bisa melihat Ibu nggak? Bisa? Mikrofonnya jangan di-mute, dinyalakan dulu. Sudah? Sudah. Ya, dinyalakan dulu. Kalau Ibu bilang 1, kalian teriak semangat ya. Ya Ibu. Ya. Kalau Ibu bilang 2, kalian tepuk tangan 2 kali. Oke. Kalau Ibu bilang 3, tepuk tangan 3 kali ya. Coba dites. 1. Teriakannya mana? 1. Semangat. Mikrofonnya dinyalakan dulu mikrofonnya. 1. Ya udah. 2. Yang keras tepuk tangannya. 3. 2, 1. Semangat. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Pada lemes ya. Nanti diulang di akhir ya, di penutupan. Nah, karena partisipannya sudah lumayan banyak, sekarang kelompok mana dulu yang mau presentasi? Dandi mau duluan kelompoknya? Boleh. Kita sepakat ya, yang pertama kita kasih kesempatan dulu dari kelas 12 MIPA 1, kelompoknya Dandi, kelompok 6 ya? Oh, kelompok 7 ya. Silahkan untuk kelompok 7 dari MIPA 1, 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 7 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil
penelitian kami yaitu pembuatan makanan atau minuman melalui proses fermentasi. Latar belakang pembuatan kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang merupakan salah satu jenis asinan sayuran hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Selain itu, pembuatan kimchi dapat dibuat dengan bahan dasar rambutan. Rambutan adalah salah satu inovasi baru dalam pembuatan kimchi. Kimchi rambutan adalah salah satu makanan baru dalam pengolahan rambutan yang tak biasanya. Berhubungan dengan sekarang musim rambutan, sehingga kami menemukan inovasi baru, cara pengolahan rambutan menjadi makanan, yaitu kimchi rambutan yang disebut kimtan. Untuk judul penelitian kami yaitu inovasi pengolahan rambutan menjadi makanan kimtan atau kimchi rambutan sebagai cara baru dalam mengkonsumsi rambutan. Rumusan masalah. Bagaimana proses fermentasi pada pembuatan kimchi rambutan? 2. Bagaimana perbandingan rasa antara kimtan dengan kimchi biasa? 3. Apa saja kandungan nutrisi pada kimchi rambutan? Selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu kupas rambutan dan pisahkan bijinya. Kemudian cuci hingga bersih lalu tiriskan. Setelah itu tempatkan rambutan pada baskom. Lalu lumuri garam, diamkan kurang lebih 2 jam. Kemudian cuci kembali rambutan dengan air mengalir hingga benar-benar bersih lalu tiriskan. Setelah itu masak air, gula pasir, tepung beras hingga mendidih kental seperti bubur. Potong kecil wortel dan bawang daun. Haluskan bumbu bawang putih dan bombay. Bila adonan bubur sudah dingin, tambahkan kecap ikan dan air jahe, aduk hingga tercampur. Masukkan adonan bubur, bumbu, bon cabai, bubuk cabai pada baskom yang berisi wortel dan daun bawang. Setelah itu masukkan rambutan ke dalam campuran adonan, baluri rambutan hingga semua terkena adonan bumbu. Lalu masukkan ke dalam toples dan tutup untuk difermentasikan selama 5 jam di suhu ruangan. Tanda fermentasi berhasil, muncul gelembung dan keluar air dalam toples. Agar lebih enak dan tidak terlalu asam, simpan kimchi dalam kulkas. Sudah selesai dan di presentasinya. Sebentar, Bu. Ini belum. untuk proses fermentasi pada pembuatan kimtan jauh lebih waktunya lebih sebentar daripada kimchi biasa. Sekitar memerlukan waktu kurang lebih 5 jam. Perbandingan rasa sendiri antara kimtan dan kimchi biasa, mungkin karena kita orang Indonesia jadi lebih enak ke kimtan. Dan untuk kandungan nutrisi pada rambutan sendiri, banyak kandungan pada rambutan untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan. Untuk manfaat rambutannya sendiri, menjaga kesehatan jantung, mencegah penyakit batu ginjal, menurunkan berat badan, mengatasi diabetes, menguatkan tulang, dan untuk manfaat kecantikannya, yaitu mempercantik kulit, menjaga kesehatan dan kekuatan rambut.
Untuk kendalanya, saya rasa kami selama proses Fermentasi. tidak memiliki banyak kendala. Karena dari segi pembuatannya cukup terbilang mudah dan dari bahan-bahannya juga terjangkau. Hanya saja bau bawangnya itu Menyengat. sangat menyengat. Dikarenakan emang kimchi baunya menyengat, semakin menyengat bau kimchi, semakin baik untuk kesehatan. Terus kesimpulannya, jadi kimchi rambutan ini bisa dijadikan inovasi baru dalam pengolahan rambutan supaya tidak Itu aja. ya tidak bosan mengkonsumsi rambutan biasa saja. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok 7 dari bagaimana sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp ya. Untuk pertanyaan atau masukan nanti di akhir sesi Zoom ini Ibu kasih linknya ya. Jadi nanti kalian masing-masing bisa memberikan masukan. Pada saat ada yang presentasi dicatat dulu saja pertanyaannya. Tapi nanti kalau di akhir masih ada waktu, bisa pertanyaannya atau masukannya langsung disampaikan. Sekarang kita lanjut perwakilan dari MIPA 2 ya. Sudah siap dari 12 MIPA 2? Kelompoknya Siti sudah ada? Kelompok Wira atau Rindini sudah siap? Ibu, Ya. Siti, ini Ya. sebentar Bu, ada kendala sedikit. Jadi kelompok saran dulu mungkin Bu. Kita skip dulu ya. Dari MIPA 3, ada yang mau presentasi duluan? Kalau belum ke ada MIPA 3? Oke. Ada. Sudah siap MIPA 3? Kelompoknya siapa yang membuat apa? Kelompok 1, Bu. Oh, yang rainbow tape ya? Ya. Silahkan untuk kelompok 1 dari MIPA 3. Di share screen aja ya. Ya, Bu. Bentar, Bu. Lagi cari dokumen. Ya, susah. Ibu, maaf, Bu. Ya. Bentar. Ada kendala. Dari MIPA 3. Ya. Oh, udah. MIPA 4. Keju squad. Siap. Ibu bisa gitu. Ibu, Ya. kelompok 3 ini udah. Kelompok Kelompok 3. bisa. Kelompok 1 udah bisa. Nanti setelah ini yang MIPA 4 siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 12 IPA 3 akan mempresentasikan sedikit tentang produk yang kita buat. Kita membuat rainbow tape. Jenis tape yang kita buat yaitu tape ketan. Sebelumnya, kenapa kita menamakan rainbow tape? Itu karena dilihat dari warna-warnanya yang berbeda. Di sini kita mengambil warna hijau, kuning, merah raut, sama biru. Terus kenapa sih kita membuat rainbow tape? Selain warnanya yang unik, kita bisa merasakan perbedaan rasa pada setiap warna. Contohnya, karena di sini kita menambahkan
perisa pandan. Jadi di tape ketan yang warna hijau itu sedikit agak terasa rasa pandannya. Untuk langkah pembuatannya akan dijelaskan oleh langkah pembuatan tape rainbow ini, yang pertama, bagian beras 1 liter itu dibagi menjadi 4 bagian. Kita bisa menggunakan gelas, jadi 1 liter dibagi menjadi 4. Lalu si berasnya dicuci bersih, rendam masing-masing dengan air bersih kira-kira 200 ml. Diberi 1 sendok pewarna, biarkan 1 malam. Kak, yang ini. Tiriskan lalu kukus hingga panas kepul-kepul. Kami mengukusnya 2 kali, jadi 1 kali mengukus 4 warna. Beri batas plastik bersih agar warna tidak tercampur. Sementara itu, didihkan air, siram-siram secukupnya pada masing-masing warna ketan yang dikukus. Aduk rata, kukus kembali 15 menit, angkat, dinginkan di 4 wadah terpisah hingga benar-benar dingin. Siapkan 6 wadah tertutup, misal wadah Tupperware kecil-kecil yang tertutup. Taburkan 1/4 ragi dan secukupnya gula pada masing-masing warna. Kemudian aduk sampai merata, biarkan selama 2-3 hari. Pada hari kedua, biarkan ketan sudah berair banyak, sudah bisa dicicip. Bila belum, tunggu hingga hari ketiga. Jika sudah jadi, tape siap dihidangkan. Kita lanjut ke manfaat yang terkandung dalam tape ketan. Yang pertama, di situ meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, menurunkan tingkat kolesterol dalam tubuh. Ketiga, mencegah terbentuknya sel-sel penyebab kanker. Keempat, tape ketan mengobati penyakit anemia. Yang kelima, tape ketan melancarkan sistem pencernaan. Selain mengandung asam laktat dan zat besi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok dari MIPA 3. Oke, yang ada pertanyaan disimpan dulu ya pertanyaannya. Lanjut, sekarang MIPA 2 sudah siap belum? Kelompoknya Siti sudah siap? Kalau belum ke MIPA 4 dulu. MIPA 4 perwakilannya sudah siap? Semuanya, Bu. Siap, Bu. Siap, oke. Kalau siap, silahkan langsung di share screen ya. Matiin dulu atau mana? Matiin dulu, betul. MIPA 4 kelompok mana yang mau presentasi? Halo, MIPA 4 sudah ada? Ada kendala, Bu. Ada kendala. Kenapa? Sebentar, Bu, nyari ininya. Nyari apanya? Tombol tulisan share screen ada nggak? Iya, ada, Ibu.
Cari dokumennya Bu, bikin pilot. Saya dapat dokumen. Tadi main di mana? Atau di Lain di drive, Nak. atau ya apa sih lupa. Iya, 10 iya benar. Error. Ih, kok error? Apa nggak bisa ditekan? Di dimas jam 10. Error, Bu. Ibu error, Bu, gak bisa. Belum bisa. Belum, Iya. Ibu. Yang kelompok Siti sudah bisa belum? Ibu mau coba yang kelompok Siti. Sambil dari MIPA 2 dulu ya. Coba kelompok dari kelas MIPA 2. Kelompok 1. Coba bisa nggak? Ibu maaf, share screen-nya terlihat, Bu. Ya udah kelihatan. Udah muncul. Dimulai, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, 12 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai tape pisang manis. Proses fermentasi tape pisang manis. Untuk masalah yang diangkat dan latar belakangnya. Masalah yang diangkat yaitu penelitian pembuatan makanan melalui proses fermentasi yang memiliki unsur kebaharuan. Dan untuk latar belakangnya yaitu penelitian pembuatan makanan melalui proses fermentasi yang memiliki unsur kebaharuan atau rekayasa ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas proyek 1, mata pelajaran biologi, seni budaya, bahasa Indonesia, dan matematika umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan industri pangan di Kabupaten Subang. Untuk judul penelitian sendiri, tape pisang manis, cemilan kekinian karya milenial hasil inovasi fermentasi untuk pengembangan industri pangan. Untuk rumusan masalahnya, 1. Apakah pisang dapat dijadikan bahan dasar pembuatan tape? 2. Apakah tape pisang dapat diberi pewarna? 3. Apakah bungkus tape pisang dapat diganti? 4. Bagaimana tahapan pengolahan tape dari pisang? Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, jemur lagi selama kurang lebih 2 jam sebelum digunakan. Kemudian, cuci pisang sebelum dikukus. Setelah itu, kukus pisang selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang. Setelah itu, angkat pisang dan simpan di wadah, tunggu hingga pisang benar-benar dingin. Kupas pisang dan haluskan lagi. Siapkan wadah, lapisi dengan daun pisang. Kemudian taburi pisang dengan ragi secara merata. Setelah itu, taburi pisang dengan gula, lalu masukkan ke dalam daun pisang, toples, plastik, dan koran. Masukkan pisang yang sudah dibungkus ke dalam satu wadah dan tutup rapat-rapat. Simpan di suhu ruangan selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari, keluarkan pisang dari wadah dan bungkusnya. Kemudian, beri warna pada pisang menggunakan pewarna makanan. Jika tidak pun tidak apa-apa. Setelah itu, potong tape kecil-kecil dan masukkan tape pisang ke dalam mika. Jangan lupa beri label. Dan kemudian tape pisang siap untuk dinikmati ataupun dijual. Nah, untuk hasilnya, perlakuan kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Untuk variabelnya,
Kontrol yang pertama dibungkus daun pisang, yang perlakuan 1 dibungkus koran, yang perlakuan 2 dibungkus plastik, dan perlakuan 3 dimasukkan ke dalam toples. Untuk tekstur, untuk dibungkus daun pisang itu teksturnya lembut, dibungkus koran lembek, dibungkus plastik itu lembut, dan dimasukkan ke dalam toples itu lembut. Untuk warnanya, semuanya sama warna kuning, dan untuk rasa tape, untuk yang dibungkus daun pisang itu rasanya manis, untuk yang dibungkus koran rasanya tidak terlalu manis, untuk yang dibungkus plastik itu rasanya asam, dan yang untuk dimasukkan ke dalam toples itu rasanya sedikit asam. Nah, untuk kadar alkoholnya, yang dibungkus daun pisang dan dibungkus koran itu kadar alkoholnya sedikit. Dan untuk yang dibungkus plastik juga dimasukkan ke dalam toples, itu kadar alkoholnya banyak. Nah, untuk pembahasan, temuan. Pada saat kelompok kami melakukan penelitian, kelompok kami melakukan temuan-temuan. Temuan yang pertama yaitu bahan utama pembuatan tape, yang biasanya menggunakan singkong atau beras ketan, kemudian bisa diganti menggunakan pisang. Untuk yang kedua, tape pisang dapat dikreasikan menjadi berbagai macam olahan makanan. Yang ketiga, tape pisang dapat diberi pewarna makanan untuk menambah nilai jual. Yang keempat, pisang dapat diganti. Yang biasanya menggunakan pisang kepok, bisa diganti menggunakan pisang nangka. Untuk yang kelima, rasa tape pisang sama seperti rasa tape pada umumnya, namun tidak menghilangkan rasa pisang itu sendiri. Nah, untuk kendalanya, tidak ada kendala saat pembuatan tape pisang. Untuk manfaat produk, yang pertama, untuk mengembangkan industri pangan rumahan di Kabupaten Subang. Yang kedua, untuk menambah penghasilan. Yang ketiga, untuk menambah kreasi cemilan baru. Yang keempat, untuk cemilan sehari-hari. Nah, untuk kesimpulan, tape pisang dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuka usaha rumahan atau homemade. Selain dari tape singkong dan beras ketan, tape juga dapat dibuat dengan bahan utamanya yaitu pisang. Cara pembuatannya pun sama seperti cara pembuatan tape pada umumnya. Nah, untuk kelebihan dan manfaat produk, yang pertama, bahan dasar lebih mudah untuk ditemukan, yaitu pisang. Yang kedua, inovasi pengembangan industri pangan rumahan. Dan yang terakhir, itu inovasi pengolahan pisang, agar lebih menarik. Nah, ini untuk hasilnya dari kelompok kami. Ini yang ada yang diberi pewarna makanan, dan ada juga yang tidak diberi pewarna makanan. Nah, ini untuk gambar kelompok kami ketika pembuatan tape pisang. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Waalaikumsalam. Kita berikan dulu tepuk tangannya untuk kelompok kelompok 1 dari MIPA 2. Nah, anak-anak, ini kita akan keputus dulu sebentar Zoom-nya. Sambil menunggu tapi nanti masuk lagi ya. Jadi ada keputus dulu sebentar. Nah, sambil mengisi waktunya, Ibu minta tolong Siti untuk share screen, share video yang tadi Ibu share. Ya, Bu. Ya. Karena sebentar lagi, 2-3 menitan lagi keputus dulu, nanti kita masuk lagi ya. Siti silakan di-share video kompilasinya. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak guruku terima kasihku nyatanya diriku kadang buatmu marah namun segala maaf kau berikan guruku tersayang guru tercinta tanpamu apa jadinya aku
Assalamualaikum. Udah masuk lagi? Waalaikumsalam, udah Ibu. Nah, videonya mohon maaf ya, ala kadarnya nanti dieditin yang lebih bagus ya. Ini fotonya dikirim biar videonya lengkap. Sekarang kita lanjut dulu ke perwakilan dari 12 MIPA 4 ya. Tadi kelihatannya yang kelompok keju sudah siap ya? Sudah ada? Ya? Ada, Bu. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah, silahkan dimulai presentasinya. Iya. Di kamera bisa. Di Ibu sudah muncul. Silahkan kelompok Putri, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu fermentasi keju yang berjudul SQ Cheese Milk. Di sini ada latar belakang. Fermentasi merupakan sebuah proses yang melibatkan penguraian gula oleh bakteri atau ragi. Di Kabupaten Subang, bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan makanan dan minuman melalui fermentasi tersedia cukup berlimpah. Bahan baku tersebut diperoleh dari hasil pertanian masyarakat, namun pengolahannya agar memiliki nilai jual lebih tinggi belum maksimal. Fermentasi yang dilakukan di masyarakat masih terbatas pada penggunaan bahan baku yang biasa digunakan dan menggunakan teknik pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita untuk berkreativitas dalam mengolah sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar menjadi makanan atau minuman fermentasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomisnya dan menjadi sumber ketahanan pangan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pembuatan keju. Yang kedua, bagaimana proses fermentasinya. Di sini juga ada langkah kerja. Yang pertama, siapkan panci, masukkan susu segar dan masak hingga mendidih. Yang kedua, aduk terus susu agar tidak hangus atau lengket. Yang ketiga, tambahkan cuka 3 sendok makan dan aduk hingga mengental. Yang keempat, setelah memisahkan adonan menjadi 2 bagian, untuk yang berwarna bisa ditambahkan pewarna sesuai selera. Saring gumpalan susu menggunakan saringan yang telah dilapisi kain bersih. Setelah itu, tekan pelan-pelan. Campurkan gumpalan tersebut dengan garam secukupnya. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam wadah atau cetakan. Kemudian letakkan dan dinginkan dalam lemari es. Di sini juga ada beberapa langkah kerja yang kita dokumentasi sebelumnya. Ini ada pembahasan. Penemuan ketika membuat keju adalah susu terpisah menjadi dadi dan air dadi ketika tercampur oleh cuka. Ketika disaring, air dadi menjadi jernih.
Manfaat produk. Keju sangat baik untuk kesehatan tubuh keju. Memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Namun juga lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kendalanya, pada saat pematangan, yaitu lama waktu pematangan keju berbeda-beda. Lama waktu pembuatan keju berbeda-beda sesuai jenis keju. Ada yang 12 jam, 20 sampai 24 jam. Dan ini ada hasilnya. Terakhir, kesimpulan. Dalam pembuatan keju ada 4 proses penting dalam pembuatan keju, yaitu 1. Proses pengasaman, 2. Pengentalan, 3. Pencetakan, dan 4. Pematangan. Dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka makan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Maka dari itu akan terasa sedikit asam pada keju yang dimakan. Suhu sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya tahan keju. Keju sangat baik untuk kesehatan tubuh keju. Memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Namun juga lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dari Pampat. Selanjutnya sekarang dari perwakilan MIPA 5. Yang sudah siap silahkan dari MIPA 5. Ibu, sebentar, kelompok 1 ada kendala. Kelompok 1 yang tape ketan ya? Ya. Kelompok yang membuat bakpao? Kelompoknya Tri sudah siap? Lagi, mohon maaf Ibu, lagi ada kendala. Yang kelompok 2? Ya, sebentar Ibu, lagi mindahin filenya. Lagi mindahin filenya. Sambil tunggu mindahin file dari MIPA 1 yang membuat pickles apel. Siap, Bu. Siap, ya sok. Dari MIPA 1 dulu sekarang, yang kelompok 6 ya, silakan. Karena keterbatasan waktu, nanti setelah pickle apel langsung ke bakpao ya. Setelah itu kita sudahi dulu ya. Nanti file-file presentasi yang sudah dibuat, silakan nanti di-share ke grup WhatsApp biologi supaya nanti teman-temannya bisa memberikan masukan atau memberikan tanggapan ya. Jadi nanti file-file presentasi yang sudah dibuat silakan di-share ke grup ya. Nanti Ibu akan tadi sudah memberikan link Google Form-nya untuk memberikan komentar atau masukan. Nanti satu orang itu maksimal memberikan mengomentari 3 kelompok. Ya. Silakan untuk kelompok 6 dari MIPA 1 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 12 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil fermentasi laktat kami.
Asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran melalui pengasinan dengan garam atau pengemasan dengan cuka. Dalam apel terdapat serat vitamin C, juga ampuh menurunkan berat badan karena kandungan lemak dan kalorinya yang sangat rendah. Kenapa asinan lebih awet? Karena asinan membuat usia buah menjadi lebih panjang. Cuka, gula, dan garam akan mengurangi cairan dari buah sehingga buah lebih awet dan tidak harus cepat-cepat dikonsumsi takut buah busuk. Mengapa asinan lama-kelamaan bertambah asam? Karena adanya proses fermentasi dari bakteri. Lactobacillus sp yang merupakan bakteri anaerob. Asinan dapat dibuat dengan bahan dasar berupa buah-buahan dan sayuran segar yang kemudian dicampur dengan kuah yang terbuat dari campuran bumbu khusus dan bahan yang telah disiapkan tadi. Bahan berupa sayuran dan buah-buahan dicampur dengan bumbu dalam wadah yang ditutup. Setelah beberapa jam, maka akan terjadi perubahan rasa, bau, dan tekstur dari bahan-bahan berupa buah dan sayuran karena terkontaminasi dengan bakteri khusus. Bakteri yang berperan dalam pembuatan asinan yaitu Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan Pediococcus sp. Mikroorganisme berupa bakteri tersebut akan mengubah zat gula atau glukosa yang terdapat dalam sayuran dan buah-buahan menjadi asam laktat. Asam laktat yang terbentuk tadi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang cenderung bersifat merugikan manusia dan dapat memberikan rasa asam yang khas pada sayuran dan buah-buahan yang difermentasi atau sering kita sebut dengan istilah asinan. Ini adalah proses pembuatan dari asinan. Pada penelitian ini, karena hasil fermentasi lebih baik disimpan dalam keadaan tertutup, agar tidak mengalami pembusukan dan terkontaminasi oleh organisme lain, jadi kami menggunakan toples sebagai solusinya. Agar fermentasi berlangsung lama, suhu ruangan kira-kira sekitar 30 derajat dengan tempat toples tertutup rapat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang paling Ibu kelompok lagi dari MIPA 5 karena belum ada yang presentasi. Kelompok Bapau sudah siap? Kelompok 2 dari MIPA 5 sudah siap? Atau kelompok 1
atau kelompok 5-6? Dari MIPA 5? Sudah ada? Kedua siap, Bu. MIPA 5 ada nggak dari MIPA 5? Ada. Sudah bisa belum? Sebentar, Bu. Masih dicoba. Ya. Yang MIPA 5 sudah bisa? Kalau masih trouble, tadi kelompok dari kelas mana yang sudah siap? Kelompok 6 dari 12. Ya, silakan langsung saja. 12 MIPA 2, Bu. Kelompok 6. Ya, sok silakan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di share screen ya. Di sini belum muncul. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan produk dari kelompok kami yang berjudul tape singkong. Fermentasi tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Pembuatan tape singkong melibatkan singkong sebagai substrat dan ragi tape. Dalam pembuatan tape singkong, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah baskom, pisau, talenan. Untuk bahannya, singkong, ragi, daun pisang, dan gula. Rancangan perlakuan yang dilakukan kelompok saya adalah penelitian pembuatan tape singkong ini adalah satu perlakuan, yaitu cara membuatnya. Masukkan Pertama, kupas singkong, lalu cuci sampai bersih. Potong apabila ada yang terlalu panjang. Sudah dicuci sampai bersih. Kemudian kukus singkong 40 menit. Lalu dinginkan singkong sampai dingin ya. Masukkan ke wadah yang alasnya daun pisang. Diberi sedikit ragi. Rancangan perlakuan yang diberi sedikit ragi dan sedikit gula. Tutup wadah dengan daun singkong dan ditutup oleh daun pisang. Lalu ditambah tutup kain bersih. Ditunggu sampai menjadi tape sekitar 3 hari. Dalam fermentasi singkong ini kita berhasil. Kita alhamdulillah berhasil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang paling ikhlas untuk kelompok 6 yang paling meriah. Kelompok dari MIPA 5 bagaimana? Ada yang bisa tampil nggak? Ya, Bu. Sudah bisa kelompok 1? Ya, Bu, sebentar. Kita satu lagi ya. Karena sudah disiapkan dari MIPA 5. Kelompok 1 silahkan kelompok 1. Jangan lupa di share screen. Wait, kayak ini pada mana lagi mas? Ya, Ibu sebentar aku Ibu ngomong gitu. Ibu sebentar. Ya. Sambil menunggu, ada yang mau bertanya mungkin? Sambil menunggu persiapan. Ibu, kelompok 2 sudah siap. Kelompok 2 siap. Ya udah, kelompok 1 mohon maaf di skip dulu ya. Silahkan kelompok 2. Bisa share screen? Silahkan yang mau presentasi, bisa dimulai. Ibu boleh duluan. Ya boleh, sok, karena sudah share screen. Baik. Sok. Ini eye catching ya tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 112 MIPA 5 akan menjelaskan tentang produk yang kita buat, yaitu tape sticky rice atau tape ketan. Tape sticky rice. Latar belakang kenapa kami membuat tape sticky rice yaitu rendahnya minat beli terhadap tape ketan. Di sini kami mengubah judulnya. Ya. Terus dulunya tape ketan yang cenderung berwarna putih atau hitam dan rasanya begitu-begitu saja. Dan yang ketiga, pengemasan tape yang kurang menarik yang biasanya menggunakan daun. Dan sekarang oleh kami dirubah menggunakan cup plastik agar dapat dibawa dapat praktis dan dapat dibawa kemana-mana. Judul penelitian yang kami angkat yaitu perbandingan kualitas tape ketan putih menggunakan pembungkus daun pisang dan tape ketan hijau menggunakan cup plastik. Dan judulnya yang kami ambil adalah tape sticky rice. Pernyataan penelitian. 1. Apakah pemberian warna membuat tape menjadi lebih menarik? Yang kedua, apa rasa yang dihasilkan dari pemberian warna dan perbedaan pembungkus tersebut?
Yang ketiga, mengapa dalam proses pembuatan tape memerlukan ragi? Yang pertanyaan penelitian, apakah pemberian warna pada tape menjadi lebih menarik? Ya, karena yang biasanya cenderung berwarna putih, kami ganti menjadi berwarna hijau. Yang kedua, rasa yang dihasilkan dari pemberian warna dan perbedaan pembungkus tersebut, rasa untuk yang warna hijau, kami menggunakan perisa daun pandan. Ya. Ya. Ya, tapi untuk yang ketan putih, kami memakai biasa rasa original. Ya, terus mengapa dalam proses pembuatan tape memerlukan ragi? Karena dalam proses pembuatan tape memerlukan ragi itu kan ada proses fermentasinya. Dan ragi merupakan jamur atau bakteri yang membuat proses fermentasinya. Dan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat tape yaitu alatnya pisau, talenan, sendok, bakul, panci, kap plastik, daun pisang, tampah, kipas, centong, baskom, dan saringan teh. Untuk bahan yaitu beras ketan putih 1 liter, ragi tape atau nama latinnya Saccharomyces cerevisiae. Yaitu mengapa kami mengambil 1:5. Jadi 1 butir tape kami bagi menjadi 1 butir lagi kami bagi menjadi 5 untuk menjadi 5 bagian, karena 1 butir ragi itu untuk kapasitas 5 liter. Dan yang selanjutnya menggunakan air secukupnya. Dan untuk warna dan perasanya kami menggunakan daun pandan dan daun katuk. Langkah kerja. Pertama, cuci beras hingga bersih. Yang kedua, rendam beras ketan dengan air, perasa, daun katuk, dan pandan sampai permukaan ketan terendam seluruhnya selama 3 jam. Yang ketiga, siapkan kukusan berisi air mendidih. Yang keempat, tiriskan ketan yang sudah direndam lalu kukus selama 20 menit. Angkat, pindahkan ke dalam wadah, beri air matang dingin 400 ml. Aduk rata sampai air terserap. Yang kelima, lalu kukus lagi selama 20 menit sampai matang. Yang keenam, taburkan ragi yang sudah dihaluskan pada ketan, kemudian aduk hingga merata. Yang ketujuh, bungkus menggunakan daun pisang atau bisa juga langsung masukkan ke dalam cup yang tertutup. Jadi dari langkah ketujuh itu merupakan perbandingan kami dari proses fermentasi bagaimana cara yang menggunakan daun pisang dan menggunakan cup plastik. Setelah itu, diamkan selama 2 hari di tempat yang hangat agar proses fermentasi berjalan secara sempurna. Ini merupakan packaging kami yang di bawah. Variasi. Tapai ketan yang dibungkus menggunakan cup plastik lebih menarik daripada yang dibungkus menggunakan daun pisang. Yang kedua, tekstur. Tapai ketan hijau lebih lembek daripada tapai ketan putih. Untuk warna dan aroma tapai ketan hijau lebih menarik dibanding tapai ketan putih dikarenakan pengaruh dari pewarna makanan. Untuk kadar alkohol menggunakan daun pisang lebih rendah dibandingkan menggunakan cup plastik. Mengapa kita harus memilih tapai sticky rice? Yaitu ada beberapa manfaatnya. Meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan tingkat kolesterol dalam tubuh. Tape ketan juga dapat mengobati penyakit anemia, dapat mencegah sel-sel penyebab kanker, dapat melancarkan sistem pencernaan, dapat mengobati penyakit ambeien, dan terakhir mampu menjaga kesehatan kulit. Itu adalah beberapa manfaatnya. Kesimpulannya, dalam percobaan yang kami lakukan,
maka kami dapat menyimpulkan bahwa pembuatan tape harus diperhatikan perbandingan antara penyampuran ragi dan ketan, serta proses penyempurnaan penyimpanan tape agar menghasilkan tape yang baik. Tape yang diberi ragi dengan takaran terlalu banyak atau kurang menghasilkan rasa yang kurang maksimal, seperti asam atau tidak ada rasa sama sekali. Namun, jika takaran tape dan ragi sesuai, maka rasa yang dihasilkan akan manis. Jadi, menurut kami lebih baik menggunakan tape yang menggunakan cup plastik, karena itu lebih simpel dan bisa dibawa kemana-mana bagi anak muda yang ingin mencobanya. Terus bisa tahan lama, bisa bila ingin dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi dalam banyak manfaatnya juga, tape bila disimpan lebih lama itu tidak baik karena kadar alkohol dalam tape akan lebih meningkat. Terima kasih. Sekian. Oke, sudah selesai presentasinya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok ya, untuk kita semua ya. Nah, share screen-nya di stop. Nah, oke ya. Nanti semua file presentasi, baik yang tadi dipresentasikan maupun tidak, di-share di grup WhatsApp biologi ya. Kemudian jangan lupa mengisi komentar atau masukan melalui Google Form yang tadi sudah Ibu share ya. Alhamdulillah dari proyek-proyek yang sudah masuk 4 jempol mungkin ya buat kalian, luar biasa kreativitasnya ya. Jadi kalian sudah berhasil mendukung program pembangunan berkelanjutan